Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika, nomor NIM saya 872031815526. Saya semester 5 Malang, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Mata kuliah yang saya presentasikan yaitu Ekonomi Syariah. Dosen pengampu saya di sini adalah Pak Dermawan, SPDD MM. Saya kuliah di Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di sini ada perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ekonomi merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses dan cara memperoleh dan mendayagunakan produk, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuannya. Pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Rujukan atau landasan utamanya adalah Al-Quran dan Hadis. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan pada masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Banyak hal-hal strategis yang dilakukan Rasulullah SAW dalam masyarakat baru di Madinah, khususnya tentang perekonomiannya, antara lain sebagai berikut: menyusun sistem pertahanan Madinah, membuat konstitusi negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, menciptakan kedamaian dalam negara, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Selanjutnya di sini ada secara garis besar ketentuan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, kekuatan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik absolut atas semua yang ada. Yang kedua, manusia merupakan pimpinan khalifah Allah di mana bumi. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Yang keempat, kekayaan tidak harus ditimbun dan kekayaan harus diputar. Yang terakhir, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan, termasuk riba. Yang di sini ada penyikapan ekonomi Islam saat ini. Perbandingan ekonomi Islam di Indonesia saat ini sudah mulai dikenal dan disetujui oleh masyarakat, mengingat menjamurnya bank-bank bersyariah Islam menjadikan masyarakat mengerti sistem-sistem dalam ekonomi Islam, serta upaya untuk mengenalkan ekonomi Islam. Seharusnya peran ekonomi Islam di Indonesia perlu terus ditingkatkan demi menunjang perkembangan ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat. Prediktibilitas hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai ekstensi perbankan syariah atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang untuk mengembangkan eksistensi ekonomi syariah. Selanjutnya di sini ada peran negara dalam ekonomi Islam saat ini. Negara bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezaliman, serta menindak peran pelanggar hukum di bidang ekonomi. Mengenai peran negara dalam ekonomi Islam, menyatakan bahwa negara merupakan salah satu dari 3 soku guru sistem ekonomi Islam bersama-sama dengan iman, moral, dan prinsip-prinsip organisasi ekonomi. Peran pemerintah dalam perekonomian negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki
dari negara dalam Islam adalah memberikan masalah kepada masyarakatnya, yang mengantarkan manusia kepada kesejahteraan serta kemakmuran yang Islam. Selanjutnya di sini ada, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.